Hai hai hai, kembali lagi di Obrasis, obrolan asik bareng OSIS. Bersama saya Hafiza Safa Zahra dan aku Rafa Askolaula. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang membuat bangga seluruh warga SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Karena orang yang ada di depan aku ini salah satu siswa berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Oke, gimana Rafa kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih baru lolos KSN Kabupaten dan bakal maju ke tingkat provinsi? Kalau misalkan ditanya, ya senang sih senang, cuma kalau misalkan terima pengumuman ya udah gitu. Maksudnya ya yang udah ya udah. Nah, udah biasa gitu ya, jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan. Biasa apa? Karena udah biasa juara. Enggak. Betul? Enggak. Ini bohong. Ini bener. Terus dengar-dengar nih sebelum KSN Kabupaten itu dilaksanakan ada karantina dulu. Nah, apa sih yang dilakuin pas lagi karantina itu? Di karantina kan mulai kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu sebelum lomba kan. Itu kata Pak Kendis itu yang pasti itu kan intensif belajar kan. Iya, bener. Berarti kamu juga ikut kan ya? Yes. Sebenarnya dia ikut teman-teman. Terus intensif belajar itu kita ngapain? Jadi kurang lebih berarti ada 3 hari 2 malam kita di sekolah itu nginep. Jadi kayak biasanya itu ada kan kita 2 kali nginep, sempat 2 minggu nginep. Setiap hari Jumat itu kita berangkat, nanti pulangnya itu Minggu pagi. Kita ngapain? Kita pastinya itu yang tadi aku bilang, itu kan intensif belajar ya pasti. Jadi kita utamain belajar banget di sini, sama pendalaman materi itu paling benar-benar utama banget. Terus yang kayak Pak Endis bilang juga, itu kan salah satu program unggulannya Pak Endis juga dalam terlebih kan sebelum Pak Endis jadi wakas sekarang ya, dia itu kan udah lama jadi pembina dari ekstra KSN juga kan, atau klub KSN juga. Jadi itu benar-benar unggulan yang benar-benar dari kemarin-kemarin atau kayak tahun-tahun lalu sebelumnya itu ada. Itu kita ngapain ya gitu, selain belajar juga kayak kegiatan buat untuk mental istilahnya kalau Yes. Pak Endis bilang Responsif. ya. Selain karantina nih, apa sih persiapan kamu menjelang pelaksanaan KSNK kemarin? Kalau aku secara pribadi ya, karena tanya pribadi, Iya, benar. berarti aku lebih kalau dibandingkan tahun lalu, karena aku sekarang kan udah naik kelas 12 guys, udah naik kelas 12. Jadi kan pas kelas 10 aku lebih mendalami materi pas kelas 10 sih. Jadi kayak untuk kelas 11 apalagi kan udah ada ikut inian juga kan, OSIS juga, jadi kayak lebih kebagi. Terus kalau pas kelas 10 itu kayak lebih banyak waktu luang, lebih sistematis juga buat mendalami materi. Kayak pas kelas 11 malah lebih ke siapin mental aja sih. Kayak misalkan kelas 10 jujur aja itu kayak lebih panikan, terus juga kayak lebih nggak santai lah. Misalkan kayak mau lomba atau mau, kan biasanya sebelum lomba juga ada tryout juga gitu kan. Ya itu lebih tryout juga itu lebih persiapan sih. Oke, buat adik-adik kelas 10 nih yang ada rencana mau ikut KSN bisa dipersiapin mulai sekarang, bener nggak? Bener. Kalau misalkan ya selagi teman-teman yang belum kayak belum lihat atau kayak belum tahu, selagi teman-teman yang intinya udah tahu duluan bisa kejar dulu. Sesimpel hal apapun ini, itu kayak misalkan bangun niat atau kayak mungkin ngejar materi dasar itu penting banget. Jadi kayak kedepannya pasti bakal dipermudah kalau misalkan ada niat. Oke, selain KSN Kabupaten nih, ini kan ada medali sama sertifikat. Nah, ini tuh dari lomba apa sih? Kalau misalkan ditanya, sebenarnya kan mungkin banyak teman-teman juga yang tahu ya, di Instagram itu banyak lomba atau apapun. Jadi ini salah satu, sebenarnya bukan totally Instagram, tapi kayak ini salah satu lembaga yang aku dapat dan juga rekomendasi juga dari kakak kelas yang sebelumnya udah sukses duluan gitu ya. Kayak ikut salah satu lembaga yang mungkin teman-teman tahu nama lembaganya. Jadi kan ini salah satu lomba, jadi kayak festival gitu. Mungkin kayak lebih ke, bukan lebih
festival ini tuh kayak multinasional gitu lah, kayak mungkin dari berbagai bidang juga ya salah satu. Asik nih dapat medali emas tingkat nasional ya. Lebih ke festival sih, Iya. bukan ya. Ya harusnya dijadiin banner nggak sih depan sekolah? Enggak. Ya Langsung terpampang aku nama buang, aku langsung buang. Rafa Askia Ula gitu. Harusnya gitu. Oke, terus ini kan kamu ikut OSIS juga kan, otomatis kegiatan kan padat, sedangkan tetap harus ada waktu luang buat belajar dong. Nah, gimana sih cara ngebagi waktu itu? Kalau kalau misalkan belajar itu kan balik lagi ke relatif ke teman-temannya. Kalau misalkan aku pribadi, intinya itu kalau misalkan jujur aku kayak tergolong orang yang santai sih, maksudnya santai banget, santai. Kayak untuk masalah belajar aku lebih, kalau misalkan di sekolah ya itu kayak aku banyakin senang-senang aja sih, maksudnya nggak mikirin yang lain ya, kita fokus apa yang mau dikerjain ya udah kerjain, usahain kalau misalkan di sekolah itu kerjain sampai selesai, jadi pas di rumah itu nggak ada tanggungan sama sekali. Terus kalau misalkan di rumah itu ya aku juga kalau misalkan belajar ini nggak belajar banget, kayak itu balik lagi kayak pas kelas 10 kan nggak ikut OSIS kan, ya, maksudnya masih santai lah, ya benar-benar pandemi itu waktu luang banget, itu malah aku mulai ginian. Terus kalau pas kelas 11 pas sudah ikut OSIS, kalau misalkan ada waktu selebihnya kayak mungkin tergantung niat sih, kayak maksudnya tiba-tiba tahu kan kayak misalkan Ya, niat belajar tiba-tiba muncul itu kayak lebih kayak gitu sih, ya mungkin aku dalemin dari materi yang pernah aku pelajari aja pas kelas 10 itu lebih didalami aja. Oke, selain kehidupan belajar dan belajar, pasti kan Belajar juga kan. ada kalanya kamu rasa capek juga kan. Nah, gimana sih cara kamu buat refresh otak atau yang orang-orang sekarang ngomongin sih namanya healing gitu? Gimana caranya? Kalau misalkan ya itu ya bisa kayak dari aku belajar ya, pasti kan di OSIS juga kan asik ya, kamu ngerasain Yes, juga kan Jar? bener banget, asik Teman-teman ya banget asik loh. nih, teman-teman yang di belakang Asik layar banget nih loh. juga Mantap. iya, kayak misalkan kalian bilang ke teman-teman kayak kan selain jam akademik, jam KPM, habis itu kan kadang suka apa gitu ya, kumpul-kumpul ya, Rapat itu sih. sebenarnya itu juga asik sih, makanya salah satu hiburannya di situ. Terus kayak di HP juga aku kayak lebih sering buka tentang apps yang aku suka, sama yang benar-benar utama banget, aku di mana-mana harus itu dengerin musik. Asik. Ini kamu berarti benar-benar cinta banget gak sih sama musik Yap. itu? Musik kan genrenya banyak nih. Nah, genre apa sih yang paling kamu suka? Sebenarnya kayak secara total ya lebih ke wajar sih, kayak banyak anak lain kayak pop, terus agak pop R&B juga tuh sebenarnya lebih itu sih, lebih masuk. Sama satu lagi yang mungkin jarang orang kenal ya, maksudnya ya yang di Indonesia juga nggak kurang familiar lah, kayak country music Amerika. Ya, maksudnya kayak pernah itu nggak, kalau misalkan pop kan udah tahu ya, maksudnya tapi pop yang itu kayak pop western gitu loh, tahu kan, pop yang agak arah sana-sana gitu loh, maksudnya tapi tetap ya teman-teman kayak nggak nyinggung hal-hal yang benar-benar dilarang gitu. Oke, Kayak oke. mungkin ya kalau misalkan contohnya kan udah tahu kan, kayak misalkan country music itu kayak kayak Taylor Swift. Iya. Nah itu kayak gitu. Berarti suka banget nih ngefans ya sama Taylor Swift ya? Salah satu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Tips belajar dari seorang Rafa itu Nyasar gimana? nih. Jadi bahas musik ya, bahas belajar lagi. Kalau belajar balik lagi sih, kayak kan tiap orang relatif beda-beda. Iya. Yang pasti tetap kenali diri dulu, maksudnya kayak dirinya itu kayak suka apa, kan kita nggak bisa generalisasikan orang kan, maksudnya mereka itu suka apa, ini suka apa, kayak misalkan ada orang yang lebih unggul ke akademisnya, ada yang lebih ke olahraga, seni dan lain-lain, itu pastinya beda-beda, maksudnya beda bidang atau beda cabang juga beda cara belajarnya kan. Terus kalau dari aku sendiri pasti yang tadi kenali diri sendiri dulu, terus kalau misalkan udah nemu coba tekuni gitu,
coba dalami gitu aja. Intinya itu pas nanti ada halangan atau apapun tetap ingat niat awal teman-teman. Kayak misalkan aku ini masuk musik, misalkan aku ini masuk bisa main gitar misalkan ya, bisa main gitar terus kita kayak tekuni, terus kayak misalkan kalau ada hambatan lebih ingat ke niat awal. Kayak misalkan aku ini main gitar, cita-citanya aku pengen jadi pemain gitar profesional misalkan. Nah gitu, lebih ke konsisten. Terus jangan lupa juga kayak selain usaha kita juga tetap berdoa. Nah itu paling utama juga. Oke, banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil dari Rafa hari ini. Ambil apa? Ambil hikmahnya. Ya. Karena bercanda. Kayak gimana caranya dia belajar, gimana caranya dia juga aktif di organisasi, itu benar-benar bisa kita terapin. Dan menurut aku salah satu hal yang berguna juga buat kita di masa depan. Jadi Rafa, makasih banget udah meluangkan waktu hari ini. Ya makasih juga teman-teman yang nonton, walaupun aku yakin mungkin ada rasa penyesalan. Kok nyesel? Mungkin ngerasa bosan atau apapun, ya jangan, ya nutupin aku aja ya. Misalkan di video itu nanti tutupin muka aku aja. Jangan, kita harus screenshot meme-nya Rafa yang banyak. Oke? Oke teman-teman, makasih banget udah ngedengerin Obrasis kali ini. Gak kerasa kita udah di penghujung episode. Aku pribadi minta maaf kalau ada salah kata, dan minta maaf kamu Rafa kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di operasi selanjutnya. Bye-bye. Well, time can heal, but this woman. Kita banget. 2,000 years later. Jalan apa healing ke hutan gitu. Iya sama hutan nggak mesti. Bertemu dengan kembarannya gitu. Jangan tempat yang dingin.